Shalom bagi kita semua. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Temanya gereja wujud karya Allah yang membawa perubahan. Yesaya 43 ayat 9 sampai dengan 20, Yosua 24 ayat 1 sampai 28, Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Manusia menerima dan melakukan perubahan. Dalam materi ini dijelaskan bahwa manusia perlu melakukan perubahan, berbagai tindakan aktif perlu dilakukan, bahkan harus berani membuat suatu terobosan baru. Jika tidak, maka manusia itu tidak akan pernah merasakan bagaimana Allah turut campur tangan dalam perkembangan kompetensi yang diberikan Tuhan dalam dirinya. Manusia harus berubah dalam berbagai hal, baik dalam pikiran, menata kehidupan, maupun dalam menghadapi perkembangan yang terus berlangsung. Jika tidak, dia akan mengalami tekanan, baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun yang berasal dari luar, karena semua akan terus mengalami perubahan untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik dan lebih bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Syaratnya tetap beriman kepada Tuhan dan menerapkan firman Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Umat Allah menghadapi perubahan. Allah sendiri menghendaki umatnya melakukan perubahan. Di dunia ini tidak ada yang tidak mengalami perubahan. Semua berubah. Keadaan pun selalu berubah. Untuk mampu menghadapi perubahan dan bertahan hidup, maka umat Allah harus berubah. Allah sendiri melakukan perubahan bagi umatnya. Dalam kitab Yesaya 43:19-20, hal ini disampaikan Allah kepada umatnya melalui Nabi Yesaya di saat bangsa Israel berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan sangat menderita. Namun Allah yang mengizinkan semuanya dialami oleh umatnya. Perubahan berikutnya dikisahkan dalam kitab Yosua 24 ayat 19-20, pembaharuan perjanjian di Sikem. Berdasarkan pengalaman Yosua dalam memimpin umat Allah, di mana bangsa Israel yang tidak taat pada Allah ketika mereka dihadapkan dengan situasi sulit, mereka sering bersungut-sungut dan tidak setia menyembah pada Allah, maka Yosua menyuruh bangsa Israel untuk melakukan perubahan, khususnya dalam peribadatan mereka, ketaatan kepada Allah yang telah menuntun perjalanan hidup mereka hingga ke tanah yang dijanjikan Allah menjadi miliknya. Apa yang dilakukan bangsa Israel dan Yosua merupakan pembaharuan perjanjian ikatan dengan Allah, khususnya dalam kesetiaan, ketaatan mereka dalam peribadatan pada Allah. Hal seperti ini pun dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus di sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini. Ketika kita mendengar khotbah dalam setiap ibadah, baik di dalam gereja maupun ibadah di luar gereja, yang mengajak umat Allah untuk merespon firman Tuhan yang didengar, Rasul Paulus dalam kitab Roma 12 ayat 2, umat Allah pengikut Yesus Kristus harus melakukan perubahan dalam tindakan, perilaku sebagai wujud dari kuasa firman Tuhan yang menyentuh, berkuasa dalam kehidupannya. Hal ini merupakan suatu bentuk pembaharuan perjanjian kita atau komitmen kita dengan Allah secara pribadi. 3. Gereja umat Allah yang baru. Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga telah menjanjikan akan mengutus seorang penolong yang lain. Hal inilah yang digenapi ketika hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Inilah sejarah terbentuknya umat Allah yang baru dan yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Karena sejak saat itulah semua orang pengikut Kristus memiliki Roh Kudus dalam pribadinya. Semua pengikut Kristus memiliki ketika ia mengaku dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Pada hari itu Petrus berkhotbah dan mengingatkan kembali firman Allah yang disampaikan melalui Nabi Yoel dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 17-19. Sungguh suatu pengalaman yang luar biasa
dan istimewa Roh Allah dicurahkan kepada semua manusia. Roh Allah turun dan tinggal pada pribadi setiap orang tanpa memandang kelas dan batas usia dan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Semua umat Allah mengalami pembaharuan dengan dicurahkannya Roh Kudus atas manusia pada hari Pentakosta. Umat yang dipanggil dan dipilih Allah kini adalah kelompok yang merupakan pengikut Kristus dan menjadi murid Yesus Kristus. Pada hari Pentakosta lahirlah umat Allah yang baru, umat yang terpilih, bangsa yang kudus, seperti dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Hal ini menjelaskan bahwa orang percaya memiliki status yang luar biasa, yaitu umat pilihan Tuhan, dan tidak cukup hanya menjadi umat pilihan Tuhan, akan tetapi juga bersaksi akan apa yang telah dilakukan Tuhan dalam hidup secara pribadi ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberitakan kasih Allah kepada semua orang, serta keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. 4. Gereja yang diperbaharui. Dalam Perjanjian Baru, kita melihat kenyataan bahwa gereja didirikan, ditumbuhkan, pimpinan dan dimiliki oleh Kristus sendiri. Yesus berkata, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Matius 16 ayat 18. Lukas menyatakan bahwa pertumbuhan gereja bukan karena usaha kesaksian umat percaya saja, tetapi karena Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah Para Rasul 2:47, dan Tuhan Yesus sendiri berkata, "Bukan kalian yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kalian." Yohanes 15 ayat 16. Dalam hal ini jelas bahwa kehadiran gereja di dunia dan juga kehadiran orang percaya adalah atas panggilan dan pilihan mutlak dari Yesus Kristus. Gereja dipanggil dan dipilih Allah untuk menjadi pembawa kabar baik bagi dunia. Untuk itu gereja harus menyatakan peran sertanya di tengah-tengah bangsa dan gereja. Gereja sebagai umat Allah yang baru mengalami pembaharuan. Sejarah kekristenan mencatat bahwa Martin Luther melakukan pembaharuan di dalam gerakan reformasi. Surat penghapus dosa dijual demi uang dan hasilnya kemudian dikumpulkan untuk mewujudkan ambisi gereja, yakni membangun gereja Santo Petrus yang megah di kota Roma. Untuk memperbaiki kondisi kehidupan gereja yang memburuk, Martin Luther menulis 95 dalil. Lalu ditempatkannya di pintu gereja di One Warren pada tanggal 31 Oktober 1517. Pada gerakan reformasi muncul doktrin tentang 3 sola. Pertama, sola gratia, yang menyatakan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kedua, sola fide, yang mengaku bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus dan bukan karena amal atau perbuatan baik kepada keperbaikan. Ketiga, sola scriptus, yang mengakui bahwa otoritas yang tertinggi adalah Alkitab, bukan tradisi gereja atau magisterium, yakni pihak yang dianggap memiliki wewenang untuk menetapkan ajaran gereja. Ibadah harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh menjadi kesaksian yang indah. Tuhan Yesus memberkati.